Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya. Terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always, tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Sedangkan bagi yang berkenan, silakan saja di-share link-link kajiannya, ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan terus diunggah ulang, ya. Selanjutnya lagi, semuanya, ya, dari kalian, aku nggak bisa ucapkan satu-satu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam hal yang baik, dan insya Allah doa kita bagian doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kajian kita, ya. Apakah ini akan menjadi seri terakhir, kita lalui saja, ya. Kalau nanti bisa berakhir di seri yang ketiga ini, ya berakhir. Kalau enggak, ya dilanjutkan aja gitu. Ya. Ini suasananya hujan, ya. Jadi kalau ada noise mohon dimaklumi, ya. Seri 3. Dari tajuk sebelumnya, penebusan dosa, itu made by Paulus. Jadi Paulus yang merancang bangun penebusan dosa yang dikenal dengan soteriologi salib, ya. Kemarin aku sudah menjelaskan, ya, Roma 5 ayat 12 sampai 21, nanti menukik di ayat 19. Jadi menurut Paulus semua orang itu berdosa. Ini, ya. Semua, ini yang perlu kamu catat dulu. Semua orang itu berdosa. Itu akan ternukil di surat yang kelima dari surat Roma ayatnya yang ke-19. Ya. Yang perlu kamu pahami, semua orang berdosa. Nanti bagaimana menurut cara pandang Yesus, apakah semua orang itu berdosa? Kan begitu, ya. Kalau Paulus, setiap anak dilahirkan sudah dalam kondisi dosa. Makanya dia bilang semua orang berdosa. Nanti kita lihat bagaimana pernyataan dari Yesus. Apakah dia satu pemikiran dengan Paulus atau tidak? Ya nanti kita lihat, ya. Oke. Sebelum sana aku bacakan dahulu komen yang masuk. Waduh, ini hujannya semakin deras, ya. Suaranya, noise-nya semakin banter. Tapi semoga tetap bisa didengar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, komen pertama itu dari unggahan seri kedua kemarin dari saudara kita
Al-Fatih ya. Alhamdulillah Brebes anteng nyimak Tuan Guru. Salam Isra. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan berkah selalu untuk Tuan Guru dan keluarga. Terima kasih saudaraku Kang Mas Al-Fatih atas doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga Allah berikan kepadamu. Kita lanjut ke Kang Nanang Turki ya. Turki selalu nyimak kajian-kajian JM walaupun jarang komen. Barokallah ilmu manfaatnya JM. Oke. Terima kasih juga ya. Barokallah. Semoga bermanfaat ya. Ya. Dari itu semualah harapan yang kita bangun akan menggerakkan kerangka berpikir keberagaman kita itu menjadi lebih mapan lagi ya. Karena apa? Dibangun atas dasar pengetahuan ya. Oke. Kang Nanang Turki. Lanjutnya soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah Palu nyimak. Alhamdulillah. Oh number one ya. Nyimak pertama. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Gispati ya, dan semuanya untuk saudara di Palu. Salam Isra dari aku Gus Beti ya. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Berikutnya Kang Mas Yoyo Kuswoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru Jember alhamdulillah selalu setia ngaji terus. Salam Islam rasional ya. Salam Isra juga untukmu. Oke, terima kasih untuk Kang Yoyo Kuswoyo. Berikutnya Kang Sahran Gipari nyimak setelah 1 jam tayang. Oh, berarti nggak sedang sibuk ini ya. Penebusan kedua. Oke, terima kasih untuk Kang Sahran Gipari. Selanjutnya Kang Sobat Sabit ya, Ananias Saksi ya, itu panjang sekali. Terima kasih atas komennya ya. Dilanjut Kang Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu semuanya ya. Matur nuwun. Salam Isra untuk Kang Wahyu yang ada di Brebes. Lanjutnya Kang Atum Wijaya ya. Assalamualaikum Tuan Guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karawang Selatan nyimak terus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Atum Wijaya yang ada di Kerawang Selatan. Dulu aku masih SD itu diajari Kerawang itu merupakan salah satu lumbung padi terproduktif di tanah Jawa ya. Nggak tahu sekarang ya. Apakah sudah jadi perumahan? Selanjutnya tadi mana ini? Kerawang. Sekarang ke Kang Nurkolis dari Brebes ya. Hadir ngaji, salam ubaru, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional dari ubaru ya. Nun, terima kasih Kang Nurkolis. Salam Isra ya untuk keluarga di Brebes ya. Oke, selanjutnya siapa ini? Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujannya reda. Ya, sudah reda. Tapi tetap aja pakai lampu nih karena gelap. Kemudian Kang Mas Hermas Edison yang ada di Kalimantan Tengah ya, semoga sukses selalu ya. Semoga tetap rajin belajar ya. Dan menjadilah mu'alaf yang benar-benar istimewa ya, menutup mata kelak dalam balutan akidah Islam ya. Begitu untuk Kang Mas Hermas Edison ya. Nggak tahu dia belum laporan gimana hasil diskusinya dengan keluarganya ya. Tapi apapun adanya semoga diskusi itu dilaksanakan dengan hormat, dengan tidak saling melecehkan ya. Nggak baik gitu, nggak baik. Terima kasih Kang Hermas Edison ya. Lanjutnya Kang Norman Fadila. Hanya apa gue?
hanya sifat pengecut adalah siapa yang salah tapi orang lain yang dikorbankan. Ya. Apalagi ini Tuhan lagi yang dikorbankan untuk menebus, kok ngeri ya. Terima kasih Kang Mas Norman Badila. Ujungnya itu loh nggak enak ya, kok ngeri ya. Terima kasih ya Kang Mas Norman Badila. Berikutnya Kang Joko Kendil ya, nyonggo dosaku dhewe ora kuat. Kok nyonggo dosa Adam? Kie. Iya ya, kita nanggung dosa kita sendiri aja. Mengerikan ya. Oke, kita lanjut. Dari Kang Joko Kendil ya. Iya Kang ya. Wong dosa dhewe, dosa sendiri aja kita ini. Kalang kabut ditambahi dosa Bapak Adam. Oke, lanjut Kang Samsul Yatim. Gelar tikar sambil menyusuri kemacetan Pantura. Salam Isra Gus. Salam Isra juga. Terima kasih matur nuwun sangat untuk Kang Samsul Yatim. Semoga Gusti Allah selalu melindungi perjalananmu ya. Selamat selalu. Oke. Itu untuk Kang Samsul Yatim ya. Salam Isra ya. Semoga perjalanannya oke punya, tidak ada rintangan. Selanjutnya Kang Arif Musinin Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. Siapa lagi ini? Nah ini Kang Irfan Al Akbar. Wah gawat deh, bayi yang baru lahir belum bisa apa-apa sudah berdosa. Menyimak pasca makan malam Kerinci Jambi. Aku punya teman Kristen itu, dia bilang tentang anak itu memang gimana ya, orang belum tahu apa-apa kok ya sudah kena dosa gitu loh. Aku rapopo, salahnya itu apa? Waktu Adam buat dosa di Taman Eden kan dia nggak tahu. Aduh, cuman ya gitu, nggak bisa dijelaskan. Tapi ya sudahlah, kita hormati sebagai keimanan. Lanjut. Oke, selesai ya. Sudah aku baca semua. Sekarang kita ke tajuk ini ya. Sebelumnya ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, perhatikan. Karena kita akan berputar ya. Intinya ya, di ayat yang ke-19, maka sekarang aku menukik. Yang lainnya kan sudah dibaca. Ya. Sudah dibaca. Kita menukik ke-19. Tapi harus baca ulang ya, 12 sampai 21 supaya kamu dapat behind screen-nya, dapat dari problematika ini. Tajuknya Adam dan Kristus ya. Oke. Ini aku gini kan, ini jadi 19 ya. Jadi 19 ini ya, kita bawa ke sini. Oke. Ini kita hapus semua ya. Ini kita hapus. Oke. Kamu perhatikan, buka kitab sucimu ya. Kalau kamu punya Bible, buka Biblenya ya. Harus punya semuanya, punya Bible, punya Injil, punya Al-Quran. Jadi kalau aku jelaskan itu gampang. Oke, perhatikan di sini. Aku bacakan dulu ya. Roma 5:9. Begini katanya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
Satu saya nggak tahu logikanya gimana bisa menerima ya. Satu ndak taat, satu ini ada satu orang ini. Ini bangkang gitu ya. Bangkang. Kok side effect-nya bisa semua orang dianggap bangkang gitu loh. Ini logikanya gimana ya? Masih bahasa ini. Begitu juga dia bilang ya. Demikian pula oleh karena ketaatan satu orang maka semua orang menjadi orang benar gitu loh. Nih. Satu orang bangkang ini berdosa semua. Satu orang taat ini benar semua. Gimana itu ceritanya? Ya. Jadi dia mau bikin ini kan ada satu orang awalnya kan. Satu orang kan awalnya ini bangkang ya, Adam gitu kan. Adam. Oke. Akhirnya menurut pernyataannya Paulus ini maka semua orang ini jadi berdosa. Nih ya. Semua, nggak ada yang tidak, semua berdosa. Nggak pilih kasih. Nih. Ya. Namun demikian nanti karena satu orang taat, siapa itu? Ini rujukannya ke Yesus. Ya. Maka yang lain itu bisa jadi benar. Padahal nggak tahu apa-apa bisa benar. Ini ya. Ini ke Yesus. Ini ke Adam. Coba. Gimana bisa nerima gini? Satu orang taat, semua orang menjadi benar. Satu orang bangkang, semua orang jadi berdosa. Padahal orang semua ini tidak punya saham di sini. Ya. Nah, kerangka berpikir Paulus dia beranjak dari sini, bukan dari sini. Bukan dari satu orang taat. Ya. Tapi step pertama itu satu orang bangkang, ini step pertama di sini ya. Maka semua orang dianggap berdosa, ini semua. Nggak ada yang tidak, semua berdosa. Yang nanti diselesaikan harus ada satu orang taat, maka semua menjadi benar. Ya nggak apa-apa, adanya begitu gimana lagi ya, sudah dimaklumi aja ya. Sebetulnya kalau logik nerima ya nggak bisa lah ya. Cuman ya kita hormati sebagai akidah teman-teman kita ya. Oke, aku mau beranjak ke sini ya. Kalau ini sih sudahlah ya. Aku anggap kalian sudah paham, maka kita fokus ke sini. Oke. Semua ya, semua orang berdosa. Itu pernyataan Paulus. Sekarang kita lihat pernyataan Yesus, ya. Maka kita kembali ayat yang di awal sudah kita nukil, kita ke Matius 13. Ya, Matius 9:13. Lihat ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Stressingnya di sini. Karena aku, Yesus, datang untuk memanggil orang benar, ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Berarti ini sudah membagi, ya. Ada orang benar, ada orang berdosa, ya. Yesus sudah membagi, ada orang benar, ada orang berdosa. Ini semua berdosa. Ayo, ikut mana kamu?
Ayo ikut mana? Ini diametral ini, nggak bisa rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Yesus kan bilang begini ya. Ini yang ke-13 ya. Jadilah, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Nah, ini stressing pointnya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Sudah benar ngapain ya? Sudah, yang dia sudah benar. Ya. Ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Ini. Jadi ada benar, ada dosa. Nggak semuanya benar berdosa. Ya, nggak semuanya berdosa. Kurang puas, kita nukil ke ayat Markus 2. Buka Alkitab Markus 2. Markus 2 ya. Itu ada di ayat yang ke-17. Markus 2 ayat 17. Aku bacakan di sini. Ya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, ya, tetapi orang sakit. Aku, katanya, aku Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi melainkan orang berdosa. Sama. Ada orang benar, ada orang berdosa. Enggak dipukul rata berdosa semua. Ada orang benar, ada orang berdosa. Ini dia. Ya. Nih. Ada orang benar, ada orang berdosa. Ya. Jadi, aku ulangi lagi katanya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Lah, sudah benar mau ngapain ya? Sudah jalan aja udah benar. Melainkan orang berdosa. Nggak sama kan? Ini semua orang berdosa. Ini enggak. Ini berdosa, ini benar. Ini berdosa, ini benar. Dari sini nanti bisa kita runut. Benar nggak orang itu dari lahir semuanya punya dosa waris, atau semua dalam kondisi berdosa? Bismillah. Ya. Ini aku langsung rujukkan, ini sudah kita diskusikan di video-video sebelumnya ya. Tapi kalau kamu mau belajar jangan begini. Kamu harus baca satu perikop penuh ya. Karena ini kan untuk menyingkat waktu supaya enggak makan durasi ya. Jadi begini, Matius dulu ya. Matius ada orang benar, ada orang berdosa. Markus ada orang benar, ada orang berdosa. Kita perlu satu lagi data dari Paulus. Bukan kok Paulus. Paulusnya sudah di sini di Roma ya. Dari Lukas kita ya. Ini siksak ini ya. Kamu ambil dulu. Lukas piro iki? Bentar aku lihat catatannya hilang. 7 Markus, Matius, Markus.
Oh, Markus sudah ya, Lukas yang belum ya. Lukas 5:27. Lukas, sebentar. Catatannya pergi-pergi. Lukas 5 dimulai yang 27, tapi kita menukik di surat yang ke-32. Matius, Markus sudah, Lukas sekarang. Lukas 5 nomor ayatnya 32. Lihat ini. Ya. Aku datang, Yesus klaim, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tadi ini. Bukan, ya. Tetapi orang berdosa, supaya apa? Bertobat. Ini. Ya. Tetap membagi nih, ada orang salah, ada orang benar. Yesus datang ke orang benar supaya apa? Bertobat. Dari apa? Dari dosa. Mesti dari dosa bertobat. Bertobat kok dari apa? Dari dosa. Ya, dari dosa dia bertobat. Di sini ada orang salah, ya. Di sini ada orang berdosa. Oh, ini orang benar. Sorry. Ya. Tetap dibagi juga Lukas. Enggak antam Roma ini orang. Aduh. Bahasa dia. Bentar ya. Ada orang benar. Ya. Ada orang salah. Tetap dibagi. Nggak mau kering-kering dia. Salah. Ya. Orang salah. Ya. Orang yang berdosa. Inilah yang Yesus datang, karena inilah Yesus datang ngajak mereka bertobat. Bukan ditebus. Yesus juga ngomong, aku datang untuk disalib, nebus dosa-dosa kalian. Kan nggak begitu. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang salah, supaya dia diajak bertobat. Ya. Dari sini kita akan dapat jawaban bahwa ini Roma 59, bahwa semua orang berdosa itu tidak didukung oleh pernyataan Yesus dalam Matius 9:13, Markus 2:17, baik Lukas 5:32. Karena ini semua orang itu terbagi menjadi ada orang benar, menjadi ada orang berdosa. Yesus datang untuk menuju kepada orang berdosa. Kalau yang sudah benar ya sudah. Kenapa kepada orang berdosa? Diajak bertobat, tidak lagi melakukan dosa. Gitu loh. Nah, sekarang connect nggak kira-kira antara pernyataan Paulus dalam Roma 5:19 dan pernyataan Yesus dalam Matius 9:13, Markus 2:17, Lukas 5:32. Pilihan ada di tanganmu. Kamu mengikuti Paulus atau Yesus? Gak bisa. Ini membagi dia. Ini yang paling logis tuh ya ini. Orang itu strukturnya nanti terbagi. Ada orang yang berdosa, ada orang yang benar. Yang berdosa, yang salah ini yang mau dibina oleh Yesus lewat pertobatan. Sekali lagi, pertobatan, bukan penebusan. Makanya kan aku bilang, kekristenan itu beda loh dengan Nasrani. Ini Nasrani nih. Ya, ini Nasrani. Orang benar, orang berdosa, orang benar, orang berdosa, orang benar, orang berdosa. Masuk ya ke dalam kekristenan lewat Paulus di Roma 5:19, semua orang berdosa. Itu ada dari Kang Mas Sopo tadi itu.
Al-Akbar, dia komen, logikanya di mana? Anak owek-owek itu sudah sudah mengembang dosa itu tuh. Coba. Ya. Bagaimana? Dia itu belum tahu apa-apa. Lahir dari gua garba mamanya, ibunya, kok sudah punya beban dosa itu. Gimana cara menjelaskannya? Karena dosa itu hasil dari perbuatan. Ya. Pahala juga, kebenaran juga hasil dari perbuatan. Gitu loh. Lah ini owek-owek membedakan tangan kanan tangan kiri aja ndak bisa kok. Nah terus waktu Bapak Adam dan Hawa di perjanjian lama itu makan buah kuldi, dia itu masih di awang-awang nggak tahu apa-apa kok. Kok bisa terus kasih cek isinya bukan duit tapi dosa. Coba direnungkan lah ya, direnungkan supaya nanti ya, khususnya teman-teman Kristen ini ya, ketika aku menjelaskan Alkitab itu nggak ada lagi resisten. Teman-teman Islam juga kalau mau tahu ya, nggak apa-apa beli Alkitab ya dan buka setiap kali aku ngomong buka gitu ya, seperti ini loh. Ya, seperti ini. Oke. Jadi aku tutup ini ya. Sudah jelas ya. 3 tamat. Nggak ketemu. Ya. Paulus versus Yesus nggak ketemu. Sini ya. Paulus versus Yesus. Nih. Nggak ketemu. Di sini semua orang berdosa. Di sini nggak ada orang baik, ada orang benar. Yang diurusin sama Yesus ini ada orang benar, ada orang salah, berdosa. Yang di handle Yesus itu orang salah, orang berdosa. Dia diajak bertobat. Bukannya Yesus ngomong, nih tenang aja, nanti gue mati kayu salib, dosa lu tebus. Nggak ada ceritanya. Nah sekarang tinggal kamu milih antara Paulus versus Yesus. Kamu pilih yang mana? Kalau pilih Paulus maka jadinya Paulin. Kalau mengikuti Yesus maka jadinya Kristen. Beda, jangan kamu ngomongnya Kristen ngikuti Kristus tapi kerangka berpikir teologismu Paulin. Ya nggak kena dong. Gitu ya. Oke. Sesuai dengan nalar ya sulit kalau owek sudah terima dosa ya. Aku jadikan ini tamat ya, penutup yang jelas. Kalau kalian ditanya siapa yang membuat dogma soteriologi salib penebusan dosa ya, sehingga orang itu harus ditebus dosanya lewat penyalipan, pengorbanan nyawa sang putra. Siapa yang bikin gagasan itu? Maka kamu akan merujuk di sini. Ya. Ini jangan lupa, yang penting di sini, merujuk di sini. Nanti kalau ada yang lain itu mendukung. Tapi di sini yang kamu pegang. Ya, bahwa ini idenya ini itu kan dirancang ulang oleh Paulus ya, yang akhirnya kita tahu berdiametral dengan Yesus. Ini ya. Jadi kalau kamu ditanya dalam diskusi dalam apapun gitu, Paulus itu mengusung konsep dosa waris yang nanti bisa ditebus meskipun kita pegadiannya nggak tahu. Yang punya pegadian nggak tahu ya. Mana landasannya? Di sini. Ya. Dan dia tidak bersinergi alias diametral dengan ini. Matius 9:13, Markus 2:17, Lukas 5:32. Kalau ini semua Markus
Matius, Lukas sama. Ada orang benar, ada orang salah. Nggak tahu ibu kita ini masih bertahan nggak ini kira-kira? Ya, bahwa tentukan sikap, mau jadi Paulus, kok jadi Paulus namanya Paulin, ya kan? Jadi pengikut Paulus ya Paulin. Apa mau jadi pengikut Yesus itu kan Kristus ya, ya Kristen. Jadi jalurnya gini loh. Kalau kamu mau Kristen ya kamu ngikuti Yesus. Yesus Kristus. Kristen kan dari kata Kristus. Kalau kamu mau mengikuti Paulus ya jadi kamu Paulin. Jangan namanya Kristen tapi yang diikuti kerangka berpikir Paulin. Itu yang bikin kacau. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami dan ini tamat dan insya Allah besok apa ya? Bayar hutangnya si sahabat teman kita dari Balikpapan itu ya tentang Bible atau gimana ya nantilah coba ya. Ini dulu dari aku, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga iman, jaga Islam dalam bingkai hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat untuk saudara-saudara kita yang beragama lain. Ya, harus memberi hormat. Apabila ada perbedaan ya bawa ke meja diskusi dengan baik. Ya. Semoga kita semua mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu lalu ya. Oke, untuk yang lainnya mau request juga silakan tapi tetap masuk going area atau teori antriannya jalan, nggak bisa nyelonong kecuali ada pertimbangan tertentu ya. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.